Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nurul Aisyah dengan NIM G00242220. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 1.3. Nah, untuk laporan yang pertama itu ada menjelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Nah, untuk lapisan abdomen anterior dan posterior itu terdapat kulit, subkutan fat yang disekat oleh fascia scaphoid dan juga fascia scarpa. Kemudian ada otot-otot dinding abdomen. Di dinding abdomen itu terdapat beberapa muskulus. Nah, ada musculus rectus abdominis, ada musculus obliqua externa, musculus obliqua interna, terus ada musculus transversalis. Kemudian ada juga musculus pyramidalis. Setelah itu ada fascia transversalis dan juga peritoneum. Nah, untuk menjelaskan tentang pembagian lapisan itu, di dinding abdomen itu memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi organ dalam abdomen yang fleksibel, kemudian mempertahankan posisi anatomis organ perut, terus melindungi organ intraabdomen dari trauma dan juga cedera, membantu meningkatkan tekanan intraabdomen dalam proses bentuknya, kemudian membantu proses pernafasan. Setelah itu, seperti yang sudah disebutkan tadi, itu ada subkutis atau tela subkutanes yang banyak lemaknya, yang terdiri dua lapisan, yaitu fascies scaphoid dan juga fascia scarpa. Nah, untuk fascia scaphoid sendiri itu terletak di bagian yang kuning ini. Terdapat bagian scaphoid dan juga fascia scarpa. Fascia scaphoid dan juga carpa itu berada di sini. Ini untuk bagian yang comfortnya, terus ini untuk bagian yang comfort, dan ini juga untuk bagian yang scarpanya. Lanjut, untuk fascia superficialis itu akan membentuk canalis inguinis, terus ligamentum suspensior penis atau siltordis, dan juga fascies spermatic externa. Terus ada juga sebelah lateral dan juga ventral dari luar ke dalam, yaitu musculus obliquus externa dan juga musculus obliquus externa abdominis. Serabut ototnya itu membentuk huruf V, dan bagian kandulnya itu menebal membentuk ligamentum inguinal. Nah, untuk obliquus externus abdominis itu terletak di sini, yang membentuk V dan juga menebal. Oke, lanjut untuk yang bagian B, menjelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, pada abdomen itu memiliki otot yang membantu proses pernafasan, melindungi organ dalam, melenturkan, meluruskan, dan memutar batang tubuh, serta membentuk postur tubuh. Terbentuk 4 kelompok otot abdomen yang utama, itu diurutkan dari yang paling luar hingga ke dalam. Otot abdomen itu adalah sebagai berikut. Itu ada eksternal obliku, terus ada rectus abdominis, terus ada juga internal obliku, terus ada transversus abdominis. Nah, untuk transversus abdominis sendiri ini merupakan otot pipi yang terdalam dan berada di bagian bawah susunan otot abdomen. Sel ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh dan tertekan pada perut bagian dalam, seperti pada gambar yang sudah ditunjukkan di PPT. Kemudian untuk yang bagian C itu jelaskan struktur penggantungan yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Untuk sistem pencernaan manusia sendiri itu ada mulut, kerongkongan atau esofagus, terus ada lambung, ada usus halus, pankreas, hati, kandung empedu, usus besar, rektum, dan juga anus.
Nah, untuk mulut sendiri itu adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut itu ada proses pengolahan makanan juga yang dibantu oleh air liur dan juga yang juga mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Terus ada kerongkongan dan juga esofagus, itu urutan anatomi pencernaan yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan paristalk agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Nah, saluran ini tuh memiliki panjang kurang lebih 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Untuk lambung sendiri, itu pencernaan manusia yang bentuknya itu merupai huruf C yang terletak di perut bagian kiri atas. Nah, fungsinya itu dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membentuk setengah padat atau kimus. Nah, terus kalau untuk usus halus itu adalah bertugas untuk menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, vitamin, protein, serta mineral. Saluran ini tuh memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, terus ada usus kosong atau jejunum, dan juga usus penyerapan atau ileum. Untuk pankreas sendiri itu memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Itu menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dari makanan. Pankreas ini juga itu bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi untuk menjaga kadar gula darah normal di dalam tubuh. Kemudian ada hati. Hati itu organ yang berfungsi untuk memproduksi cairan empedu untuk larutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, untuk kandung empedu sendiri itu sangat penting dalam proses pencernaan. Kenapa? Karena berperan dalam penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Kalau usus besar sendiri itu saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sektum, kolon, dan juga ada rektum. Nah, kalau usus besar ini dia itu bekerja untuk menyerap air, vitamin, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk fases. Nah, rektum ada juga yang terakhir itu rektum anus. Rektum anus itu bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan fases sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh jika sudah penuh. Otot di sekitar rektum ini akan berkontraksi untuk mengeluarkan fases dari anus. Nah, terus untuk ada juga omentum majus dan juga omentum minus. Nah, yang pertama itu omentum majus. Omentum majus itu terdapat ligamentum gastrophrensicus yang memanjang ke bagian bawah kutub kiri diafragma. Kemudian ada ligamentum gastrocolik yang memanjang ke kolon transversal atau kadang-kadang itu dianggap sebagai sinonim dengan omentum mayor. Nah, ligamentum gastropenik itu atau ligamentum gastrolien memanjang ke limpa yang menutup ginjal. Terus kalau omentum minus sendiri itu kalau omentum minus sendiri dia itu lapisan ganda peritoneum yang terdiri dari 2 ligamen, yaitu ada ligamen hepatogastik dan juga hepatoduodenal. Kalau yang hepatogastrik itu menghubungkan hati ke karvatura minor lambung. Terus kalau yang hepatoduodenal itu menghubungkan hati ke bagian pertama duodenum, omentum majus, juga dikenal sebagai omentum kecil atau omentum gastropetik. Nah, mungkin segini dulu laporan praktikum yang pertama dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.